kamu menyadari bahwa terkadang diamnya seorang pembaca Al-Quran justru bersuara jauh lebih keras daripada lantunannya? Kita sibuk memperbaiki makhraj huruf dan panjang pendek bacaan, tapi kita sering lupa pada satu rahasia besar. Mengapa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berhenti di titik-titik tertentu? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik tanda wakaf. Bukan sekadar hukum tajwid, tapi sebagai seni menguasai napas dan menundukkan hati yang berisik. Berguru lagi di tiap hari, menata hati kembali suci, ilmu dan iman jadi cahaya menuntun langkah menujunya. Selamat datang di Berguru Lagi. Teman-teman, kalau kita buka mushaf Al-Quran, kita akan menemukan huruf-huruf kecil di atas ayat. Ada mim, waqfu lazim, jim, waqfu jaiz, hingga la, waqfu mamnu. Di madrasah atau TPA, kita diajarkan ini sebagai aturan lalu lintas lisan. Di sini berhenti, di sana lanjut. Tapi dalam kacamata tasawuf dan spiritualitas Islam, waqf bukanlah sekedar jeda vokal. Ia adalah waqfah, sebuah pemberhentian spiritual, di mana suara manusia melebur ke dalam keheningan ilahi. Mari kita selami makna jeda ini yang tersembunyi di balik kitab-kitab klasik para ulama kita. Dikisahkan dalam kitab Risalah Kusyairiyah, karya Imam Abu Qasim Al-Kusyairi, tentang seorang perampok legendaris bernama Fudail bin Iyad. Suatu malam, Fudail sedang memanjat tembok untuk melancarkan aksi kejahatannya. Di tengah malam yang sunyi itu, angin membawa sayup-sayup suara seseorang yang sedang membaca Al-Quran di dalam rumah. Sang pembaca sampai pada surah Al-Hadid ayat 16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Lalu sang qori berhenti, ia melakukan wakf. Dalam jeda yang hening dan panjang itu, keheningan tersebut melesat bak anak panah, menembus dada Fudail yang keras. Jika sang qori langsung menyambung ayat tanpa jeda, mungkin pesannya akan terlewat begitu saja. Namun jeda di akhir pertanyaan tersebut seolah memberi ruang bagi alam semesta untuk menuntut jawaban dari Fudail. Di atas tembok itu, Fudail menangis terseduh-seduh dan menjawab dalam keheningan, "Bala ya Rob, tentu saja wahai Tuhanku, telah tiba waktunya." Malam itu menjadi titik balik Fudail bin Iyad, yang kemudian meninggalkan pedangnya dan kelak diangkat menjadi salah satu wali besar dan ulama sufi yang paling dihormati di Mekah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keheningan di antara lantunan ayat suci memiliki kekuatan metafisik yang mampu membongkar pertahanan ego manusia yang paling keras sekalipun. Dalam rahasia ilmu tajwid, menahan napas atau memotong suara disebut waqaf. Secara bahasa, waqaf berarti menahan. Imam Al-Jazari dalam kitab An-Nasyar fil Qiraat Al-Asyar menekankan bahwa mengetahui tempat berhenti adalah setengah dari ilmu baca Al-Quran itu sendiri. Mengapa? Karena saat kita membaca, kita sedang berdialog. Mengatur napas di titik wakaf berarti kita sedang melakukan sinkronisasi antara ritme paru-paru fisik kita dengan ritme jantung spiritual kita. Saat kita dipaksa berhenti oleh tanda wakaf lazim, huruf mim, itu seakan Allah sedang berkata, "Berhentilah sejenak wahai hambaku. Jangan terburu-buru. Resapi apa yang baru saja kufirmankan." Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin
tepatnya pada bab adab tilawah Al-Quran, menjelaskan bahwa membaca Al-Quran tanpa perenungan adalah kesia-siaan. Al-Ghazali menyarankan kita untuk menangis atau memaksakan diri bersedih jika tidak bisa menangis saat membaca ayat-ayat peringatan. Nah, momen wakf inilah ruang untuk menangis itu. Diriwayatkan dalam Syiar A'lam An-Nubala bahwa Imam Abu Hanifah pernah sholat malam membaca surah Az-Zalzalah. Saat sampai pada ayat, barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Beliau berhenti, wakaf, dan terus mengulanginya sambil menangis hingga subuh menjelang, karena memikirkan beratnya hisab. Jeda itu mengubah teks menjadi cermin batin. Dalam tasawuf Al-Quran, jeda yang tidak terucapkan itu justru membawa bobot yang lebih berat daripada kata yang terucap. Di era modern ini, hidup kita dipenuhi oleh noise atau kebisingan. Kita terus berlari, menyambung satu tugas ke tugas lain, satu notifikasi ke notifikasi lain, tanpa ada koma, tanpa ada titik. Tanda wakf dalam mushaf mengajarkan kita sebuah disiplin linguistik yang berbuah ketenangan spiritual. Ia mendidik kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu tarikan napas. Ada kalanya kita harus berhenti, diam, dan membiarkan Tuhan yang bekerja dalam keheningan batin kita. Sahabat berguru lagi, mari kita periksa kembali bagaimana cara kita membaca Al-Quran. Dan lebih luas lagi, bagaimana cara kita membaca kehidupan kita sendiri. Apakah kita terlalu terburu-buru hingga menabrak semua rambu? Jadikan tanda wakf saat tilawah sebagai latihan untuk menyadari kelemahan napas kita dan menyadari batas kemampuan kita sebagai hamba. Karena di dalam ruang hening sesudah bacaan itulah, seringkali hidayah dan pencerahan itu turun menyapa kalbu. Kira-kira ayat apa yang pernah membuat kamu terdiam dan tak sanggup meneruskan bacaan karena maknanya begitu dalam? Coba bagikan pengalaman spiritualmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus berguru dan bertafakur bersama di video selanjutnya ya. Sampai jumpa dan selamat merengkuh keheningan. Kembali suci.